Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Hello everyone, welcome back to IPS Learning. Today we will discuss about pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap lembaga pendidikan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap transportasi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang lembaga pendidikan. Pendidikan di Indonesia. Fungsi pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di fungsinya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kita lihat satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Ada beberapa macam bentuk satuan pendidikan Indonesia. Yang pertama, pendidikan umum dan kejuruan. Pendidikan umum ini seperti pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang dilakukan oleh peserta didik untuk memajukan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu contohnya SD, SMA, dan SMK ya. Kemudian pendidikan kejuruan ini merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu ya, seperti SMK tadi. Banyak SMK yang ada di Indonesia ini ya, yang memiliki jurusan tertentu yang akan dipelajari, contohnya teknik mesin, kemudian teknik perabot ya, dan masih banyak yang lain. Kemudian ada juga pendidikan akademiknya. Jadi pendidikan akademik ini merupakan pendidikan yang tinggi ya, seperti program sarjana dan pasca sarjana. Seperti apa? S1 kan, magister, S2 dan doktor. Itu adalah pendidikan akademik. Kemudian yang ketiga atau yang C itu pendidikan profesi. Ini merupakan pendidikan tinggi juga ya, setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus ya. Contohnya apa? Setelah bergelar sarjana ekonomi, seseorang menempuh pendidikan profesi akuntan ya, akuntansi ya, maka dia akan bergelar SEAK. Itu contohnya. Kemudian kalau guru ya, contohnya ustadz ya, ada pendidikan profesinya ya, pendidikan profesi guru. Jadi setelah ustadz menjalankan pendidikan tersebut, maka gelar ustadz ditambah lagi ya, GR Yusgar Fitral SPD ya. Sekarang ustadz cuma bergelar SPD, Yusgar Fitral SPD. Jadi apabila ustadz sudah menjalankan pendidikan profesi ya, itu gelar ustadz akan bertambah GR. Memang pendidikan tersebut agak lebih mahal dan juga agak susah masuknya ya. Itu pendidikan profesi. Kemudian yang D, pendidikan vokasi. Apa itu pendidikan vokasi? Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan ya. Nah, contohnya apa? D1 atau diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. Jadi lulusan pendidikan ini mendapat gelar vokasi, contohnya AMD ya. Contohnya yang tamat AKPER ya, Akademi Keperawatan, itu merupakan vokasi. Kenapa? Dia masih pendidikannya pendidikan keahlian ya. Makanya titelnya AMD ya, gelarnya AMD atau ahli media ya. Kemudian yang kelima atau yang E itu pendidikan keagamaan. Apa itu pendidikan keagamaan? Di pendidikan keagamaan ini merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. Contohnya kita di SMPIT ya. Kenapa namanya SMPIT ya? Jadi kita masih dalam sekolah dasar, tetapi kita menjurus ke agama Islam, sekolah menengah pertama Islam terpadu. Jadi kita dituntut untuk bisa memahami agama Islam ya,
hafal Al-Quran ya, serta artinya. Itu contoh ya. Kemudian pondok pesantren ya, itu adalah contoh bahwa pendidikan agama ya, jenis pendidikan agama, satuan pendidikan agama. Kemudian yang terakhir itu ada pendidikan khusus. Jadi pendidikan khusus ini untuk peserta didik yang berkelainan ya, peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan oleh secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah ya, atau yang sering kita dengar sekolah luar biasa ya, masih banyak contoh yang lain. Itu beberapa jenis satuan pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan Indonesia ini ada juga yang disebut dengan pendidikan formal ya. Pendidikan formal. Ada 3 macam bentuk pendidikan formal, seperti A. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar seperti apa? Pendidikan dasar itu seperti sekolah dasar. Kalau di Kementerian Agama itu ada Madrasah Ibtidaiyah MI ya. Kemudian ada juga kita SMP juga masih pendidikan dasar ya. Kalau di Kementerian Agama itu Madrasah Sanawiyah atau disebut dengan MTS ya. Itu adalah pendidikan dasar. Kemudian pendidikan menengah. Jadi yang kedua atau yang B itu pendidikan menengah. Ini adalah pendidikan formal ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah negara Indonesia, dibentuk dengan lembaga pendidikan ya. Apa itu lembaga menengah? Itu lembaga lanjutan dari pendidikan dasar ya, terdiri atas pendidikan menengah umum ya, dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas ya, atau disebut dengan SMA. Madrasah Aliyah itu yang di Kementerian Agama ya, atau yang disebut dengan MAN ya. Sekolah menengah kejuruan atau yang disebut dengan SMK, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK. Nah, itu adalah bentuk pendidikan menengah. Kemudian yang selanjutnya atau yang C itu pendidikan tinggi ya. Jadi pendidikan tinggi ini merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma atau yang disebut dengan pendidikan kejuruan, pendidikan profesi ya, magister, spesialis, dan doktor. Itu diselenggarakan oleh pendidikan tinggi ya, sekolah tinggi, universitas ya. Kemudian kita lihat lagi ada pendidikan non formal ya. Apa itu pendidikan non formal? Jadi pendidikan yang berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional ya, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Sebenarnya apa? Pendidikan kecakapan hidup ya. Kemudian pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kekesaran, pendidikan keterampilan dan kepelatihan kerja. Kemudian ada juga PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Jadi ini adalah pendidikan satuan pendidikan non formal ya, yang terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan dan sejenisnya. Nah, ini adalah contoh pendidikan non formal. Pendidikan anak usia dini itu contoh adalah pendidikan non formal ya. Jadi pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Ada non formal, ada informal ya. Kegiatan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan ya. Ini adalah contoh pendidikan informal. Contoh apa? Homeschooling ya. Homeschooling itu adalah contoh dari pendidikan informal. Pendidikan formal, pendidikan non formal, dan yang ketiga itu pendidikan informal. Kemudian kita lihat apa pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap pendidikan. Yang pertama itu tingkat pendidikan seseorang dapat menentukan tingkat penghasilannya. Semakin tinggi ilmu pendidikannya bisa menentukan berapa penghasilannya per bulan, per hari, dan sebagainya ya. Makanya kita dituntut untuk menuntut ilmu
atau berpendidikan tinggi, ya, agar penghasilan kita lebih besar. Dan yang kedua, terdapat kecenderungan penduduk dengan ekonomi rendah memiliki anak-anak yang bersekolah maksimal pada tingkat menengah, ya. Jadi itu berpengaruh, ya, ekonomi dengan pendidikan anak, ya, karena orang tua tidak mampu membiayai anaknya untuk melanjut pendidikan lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas di semua daerah Indonesia agar anak-anak tidak kesulitan dalam menempuh pendidikan yang diperlukan, ya. Jadi pemerintah perlu meningkatkan kualitas, ya, pendidikan di semua daerah Indonesia agar kemudahan, ya, untuk menempuh pendidikan, ya, anak-anak Indonesia itu menempuh pendidikan. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini mengenai pengaruh ketergantungan atau ruang terhadap lembaga pendidikan, ya. Semoga antum semua bisa memahaminya dan menjadikan ini ilmu yang bermanfaat bagi antum. Jika ada kekurangan penjelasan Ustadz, mohon ditambah dengan materi. Antum baca materi-materi yang lain mengenai lembaga pendidikan ataupun di Google. Semoga antum bisa memahaminya. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.